Oke, kita bertemu di pertemuan ke-9, fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam fungsi, misalnya fungsinya bernama fungsi coba, lalu kemudian di dalam kode programnya kita memanggil fungsi coba itu. Jadi fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Karena suatu fungsi dipanggil, dia butuh memori, lalu dipanggil kembali, berapa kali, sampai kapan. Ya, ini akan kita bahas hari ini. Pemanggilan fungsi pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama dari fungsi main. Ya, dari fungsi main itu artinya adalah fungsi utama. Fungsi ini misalnya pada bahasa C. Yang kedua adalah dari fungsi lain. Ini biasa kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah hari ini kita bahas dari fungsi itu sendiri, fungsi rekursif. Lalu kemudian tujuan fungsi rekursif ada 2. Yang pertama adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Contohnya adalah faktorial. Faktorial ini terdiri dari, misalnya kita mau menghitung 5 faktorial. Berarti berasal dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Untuk menghitung 4 faktorial, kita harus menghitung apa? Kita harus menghitung 5 dikali 4 faktorial. Untuk menghitung 5 faktorial, kita menghitung 5 kali 4 faktorial. Untuk menghitung 4 faktorial, kita menghitung 4 dikali 3 faktorial. Artinya, Anda harus menghitung yang kecil ini dulu, baru bisa menghitung yang besar. Nah, itu yang dimaksud dengan memecah masalah-masalah besar menjadi masalah kecil. Jadi untuk menghitung masalah besar, kita harus menghitung dulu masalah kecilnya. Yang kedua, struktural. Biasanya dipakai untuk pengolahan data, terutama struktur data tree. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif, ya. Fungsi rekursif pada bahasa C dan fungsi rekursif pada Python. Jadi ini yang bahasa C, yang ini Python. Oke, nah fungsi pada bahasa C kita bisa lihat bahwa kita hanya memanggil, ya ini secret, ya, lalu dipanggil ke secret lagi. Demikian juga dengan Python, kita punya metode secret lalu dipanggil secret lagi. Jadi ya, Anda bisa lihat di sini ada jelas terdapat secret ini, lalu kemudian di dalamnya juga ada secret lagi. Di sini juga ya ada secret, lalu di sini juga ada secret lagi. Jadi dipanggil, namanya dipanggil dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh lukisan rekursif. Ya, ini lukisan rekursif. Nah, lukisan rekursif ini Anda bisa lihat, yang pertama adalah yang besar, lalu kemudian yang ini, lalu yang ini, sampai yang kecil. Pertanyaannya, sampai kapan? Oke, nah ini yang perlu dibahas. Lalu Bill Gates, ya ini adalah fotonya Bill Gates. Nah, fotonya Bill Gates ini juga rekursif. Ini yang pertama. Lalu kemudian ini yang kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi dan seterusnya. Sampai sekecil apa? Nah, itu yang harus kita lihat. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Lalu kemudian ada judul film yang namanya Inception. Ini adalah merupakan film yang menurut saya perlu kalian tonton, yang menggambarkan rekursif. Di sini di film ini diceritakan tentang tokoh yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Ya, Leonardo DiCaprio itu adalah pemain film Titanic. Nah, film Titanic ini
Dia main film tentang Inception di mana ada 5 level mimpi. Ya, nah level mimpi ini dimulai dari yang namanya mimpi, tidak mimpi atau realita, lalu kemudian dia tidur, lalu kemudian bermimpi, ini adalah level 2, lalu kemudian dia tidur lagi di mimpi keduanya, lalu bermimpi lagi, sampai yang paling bawah namanya limbo. Nah, kalau menurut cerita ini, limbo ini berarti orang sudah tidak bisa lagi keluar, tidak bisa lagi bangun gitu ya. Nah, modelnya rekursif itu akan turun, paling bawah dulu, yang paling dasar, yang paling dalam, lalu kemudian dia menyelesaikan pekerjaan yang paling dalam ini, lalu kemudian dia naik lagi ke atasnya, mengerjakan pekerjaan atasnya, lalu naik lagi ke atasnya lagi, dia mengerjakan pekerjaan atasnya, lalu naik lagi pekerjaan atasnya lagi, lalu naik lagi pekerjaan atas. Jadi modelnya memang seperti itu, jadi naik gitu. Dia menyelesaikan pekerjaan, lalu naik ke atas, seterusnya. Jadi dia akan turun ke sini, ini, terus kemudian dia mengerjakan pekerjaan dan naik lagi. Silahkan ditonton, ya, recommended. Nah, kemudian kita bisa lihat ada fungsi rekursif sederhana menggunakan Python, ya, pakai Python. Nah, di sini fungsi rekursifnya yang pertama adalah dia mendefinisikan fungsi rekursif, lalu di dalamnya dipanggil. Ini contohnya yang di fungsi utama, main. Nah, berarti ketika manggil fungsi rekursif ini, maka dia akan naik ke sini. Nah, setelah itu dia turun, ya, ke sini, lalu dia akan manggil lagi, dia akan ke sini lagi, terus dia akan manggil lagi, dia akan ke sini lagi, dia akan manggil lagi ke sini lagi, terus seperti itu sampai hang. Oke. Nah, ini dipanggil terus-menerus sampai akhirnya hang. Ini program ini akan hang. Ya. Nah, kegunaan fungsi rekursif tadi sudah dijelaskan, dipakai untuk membelah atau memperkecil masalah yang disebut dengan generative function. Contohnya pada binary search, ternary search, quicksort, merge sort, dan sebagainya. Lalu yang kedua untuk struktural, yaitu untuk struktur data tree. Nah, ini nanti di struktur data. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama, tidak semua masalah dapat diselesaikan secara rekursif. Ya, tidak semua masalah dapat diselesaikan secara rekursif. Yang kedua, fungsi rekursif lambat karena butuh memori. Ya, ini karena butuh RAM besar. Jadi kalau selama ini Anda memanggil fungsi biasa, sekali pemanggilan, ya, fungsi biasa itu satu kali pemanggilan, dia akan selesai. Ya, tapi kalau pakai fungsi rekursif, maka tidak selesai. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ini akan lambat, butuh memori yang besar. Terus harus memiliki titik berhenti. Nah, ini paling penting, yaitu base case, ya, atau titik berhenti, ini paling penting. Terus supaya tidak hang. Lalu jumlah maksimal tingkat rekursif tergantung pada sistem operasi. Kita akan lihat contohnya. Ini adalah sebuah fungsi rekursif dalam bahasa C, ya. Nah, kita bisa lihat ini kan fungsi main, ya. Ini fungsi main. Nah, di sini kita masukkan angka 1 pertama kali. Nah, terus 1 ini akan masuk kemana? Dia akan masuk ke sini. Ini angka 1, ya. Terus ditampilkan di sini angka 1, lalu masuk ke bawahnya sini 2, ya. Lalu 2 terus naik kemana? Dia akan naik ke sini. Berarti akan menggantikan ini 2, lalu dia akan muncul di sini 2 lagi, lalu muncul lagi di sini 3, dia akan naik ke sini lagi 3, lalu sini lagi 3, sini 4, sini 4, ya. Sini 4 juga, dan seterusnya. Nah, jadi artinya hang. Sekuat apa
sekuat sistem operasi. Nah ini, dia akan sampai pada titik penuh dan akan ditutup paksa oleh sistem operasinya. Ini contohnya, dia berhenti di 130.166. Ya. Sedangkan yang ini berhenti di 130.190. Sedangkan di Mac ini ya, ini 327.335. Jadi artinya lebih kuat ya. Ini pada bahasa C. Nah, lalu kemudian Anda juga bisa melihat rekursif pada struktural, contohnya pada tree Windows Explorer. Anda bisa lihat atau pada registry Windows, ini ya, pada Windows Explorer, pada registry Windows. Nah, ini biasanya terdapat pada itu. Jadi bentuknya tree seperti ini. Ini ada tree lagi. Tree. Ya. Oke. Nah, ini modelnya binary tree. Ini contohnya binary tree itu yang seimbang ya. Ini seimbang. Oke, seperti itu. Ini berarti anaknya seimbang. Terus, recursive function memiliki ciri khas. Yang pertama adalah memiliki base case dan recursive case. Berarti adalah titik berhenti dan titik rekursifnya. Ya, dia bisa memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya, kasus pertama adalah Fibonacci. Fibonacci merupakan bilangan yang berurutan deret ya, yang berasal dari penjumlahan ya, dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Oke. Nah, penjumlahan dua bilangan sebelumnya ini misalnya 1 1 2 3 5 8 terus 8 tambah 13 dan seterusnya. Ya. Nah, Anda bisa lihat 1 tambah 1 hasilnya 2. Terus 2 tambah 3 ini hasilnya jadi 5. Lalu kemudian 3 tambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada rekursifnya, ada berhentinya. Yang pertama adalah rekursifnya itu berasal dari bilangan n-1 sebelum ditambah n-2 sebelum dijumlahkan. Kalau n-nya lebih besar dari sama dengan 2. Kalau ada 2 minimal. Lalu dia akan 0 kalau n-nya 0 dan dia akan 1 kalau n-nya 1. Fibonacci-nya. Ya. Nah, berarti ada bagian yang namanya ini adalah base case, sedangkan yang bawah adalah recursive. Jadi ada base case, titik berhenti, ya, sedangkan yang bawah ini ya jalan. Oke. Nah, kasus kedua adalah faktorial. Kasus faktorial ini yang tadi sudah dijelaskan. Untuk menghitung 5 faktorial, maka Anda harus menghitung 5 dikali 4 faktorial. Untuk menghitung 4 faktorial, Anda harus menghitung 4 dikali 3 faktorial. Anda menghitung 3 faktorial, 3 dikali 2 faktorial. Artinya, untuk menghitung faktorial yang besar, Anda harus menghitung dulu dari yang kecil. Oke, ini ya. Jadi Anda menghitung 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial sendiri dihitung dari 4 faktorial 4 dikali 3 faktorial, 3 faktorial dihitung dari 3 dikali 2 sampai habis. 1 faktorial hasilnya 1. Titik berhentinya adalah ketika n-nya 1. Jadi begitu n-nya 1, hasilnya 1. N-nya 2, dihitung yang lain. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah contoh faktorial yang tanpa menggunakan rekursif.
Ya, jadi kita bisa membuat iteratif dengan cara bagaimana kita buat definisinya faktorial sama dengan 1, lalu kemudian faktorial sama dengan 1 dikali I. I itu berjalan dari 1 sampai N. Jadi kalau Anda mau hitung 5 faktorial berarti dari 1 sampai 5. Terus Anda hitung faktorial sama dengan 1, lalu faktorial sama dengan faktorial dikali I. Ya, sedangkan I-nya itu jalan dari 1 sampai 5. Oke, seperti itu. Maka ketika dijalankan hasilnya bagaimana? Dijalankan berarti hasilnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus 1 dikali 2 sama dengan 2. Disimpan lagi. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6, disimpan lagi. 6 dikali 4 sama dengan 24, disimpan lagi. Lalu 24 dikali 5 sama dengan 24 dikali 5 sama dengan 120. Itu cara penghitungannya. Tapi iteratif, jadi dikalikan. Anda bisa langsung melihat programnya. Ya. Nah, ini programnya, silahkan. Ini contoh pada bahasa C, sama saja pakai Python yang sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana secara rekursif? Secara rekursif jadi jauh lebih singkat. Kalau Anda lihat jauh-jauh lebih singkat. Yang pertama, Anda cukup definisikan kalau N-nya sama dengan 1, ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, nih, maka 1 hasilnya. Nah, sudah selesai. Terus selain itu, Anda ngitung ini. N berarti N dikali ini ya, faktorial N-1. Berarti sama saja dengan 5 dikali faktorial 4. Nah, bagaimana menghitung faktorial 4? Faktorial 4 sendiri dihitung dengan cara yang sama, yaitu 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 sendiri dihitung dari 3 dikali faktorial 2. Dan seterusnya sampai habis. Oke, bagaimana konsep kerjanya? Pertama, N-nya 5. Lalu kemudian dicek di sini apakah N sama dengan 1. Kalau tidak, maka dia jalan ke sini. 5 dikali ya, 5 dikali faktorial 4. Lalu ketika pemanggilan faktorial 4 dia kemana? Dia akan langsung naik ke atas. Dia akan langsung naik ke atas. Lalu di sini N-nya jadi 4. Lalu kemudian jika N sama dengan, jadi belum menghitung ya. Tadi yang pertama belum dihitung. Lalu 4-nya naik ke atas. Lalu ketika N-nya sama dengan 1, bukan ya. Lalu turun lagi. Berarti 4 dikali faktorial 3. Nah, belum dihitung. Lalu faktorial 3 di atas langsung naik ke atas. 3 dikali faktorial 2, 2 naik ke atas. 2 dikali faktorial 1, ya. 1 naik ke atas. N-nya 1, maka return 1. Nah, ketika return 1, maka pekerjaan yang tadi sudah dikerjakan akan dikerjakan lagi. Gitu ya. Jadi pekerjaan yang tadi sudah yang sudah belum selesai dikerjakan, itu akan dikerjakan. Oke. Ini titik rekursif, titik berhentinya, yang ini titik rekursifnya. Nah, ini. Jadi, ketika Anda menghitung 5 dikali faktorial 4, maka dia akan menghitung dulu. Dia belum selesai. Nah, ketika di sini faktorial 1, hasilnya 1. Baru dia hitung. 1 kali 2 berapa? Oh, hasilnya 2. Lalu 2 itu dia kembalikan ke sini. 2 dikali 3 berapa? Oh, 6. 6 naik ke sini. Gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi dia akan turun dulu. Ya. Ini akan turun dulu. Dia akan turun dulu sampai paling bawah, lalu kemudian dikerjakan ini ya, 1, terus dia akan mengerjakan masuk sini, 2 dikali 1, hasilnya 2, lalu kemudian 2 itu akan dimasukkan ke sini, 6,
lalu 6 dimasukkan ke sini. Jadi ngitungnya itu nanti gitu ya. Nanti sampai akhir dulu. Nah, dia akan ke sini, lalu ke 120 sudah selesai. Seperti itu. Jadi dia akan turun paling bawah dulu, baru kemudian naik. Oke, studi kasus yang lain adalah FPB. Studi kasus FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Merupakan suatu bilangan terbesar yang dapat membagi dua bilangan yang diberikan. Nah, misalnya FPB dari 12 dan 18 adalah 6. 6 ini merupakan suatu bilangan yang paling besar yang dapat membagi habis dua-duanya. Ya, jadi 12 dibagi 6 habis, 18 dibagi 6 habis. Bilangan FPB itu tersusun dari faktor-faktor prima berikut. 12 sama dengan faktor primanya 2 dikali 2 dikali 3. Bilangan 18 tersusun dari faktor-faktor prima 2 dikali 3 dikali 3. FPB dari 12 dan 18 berarti adalah yang kembar. Yang mana yang kembar? 2 kali 3 sama dengan 6. Ini cara ngitungnya kalau secara matematika. Atau biasanya dipakai juga untuk menghitung pecahan, menyederhanakan pecahan. Bentuk yang paling sederhana, sebentar saya perbaiki dulu. Nah, ini ya bentuk paling sederhananya. Jadi pecahan 12 per 18, bentuk paling sederhananya, Anda harus menghitung FPB-nya dulu, yaitu 6, maka Anda bisa lihat 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi bilangan bentuk paling sederhananya adalah 2 per 3 berasal dari pembagian 6. Nah, kita akan menghitung bagaimana caranya mendapatkan angka 6 ini. Dalam bahasa Inggris dinamakan dengan GCD, Greatest Common Divisor. GCD, misalnya GCD 32 dan 48 adalah 16. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan operasi modulus dan menggunakan prinsip rekursif. Contohnya, cari FPB A, P. Jika B sama dengan 0, ini kalau B-nya 0 berarti sudah selesai. Anda kembalikan A-nya. Terus tem sama dengan A modulus B. A modulus B. Sisa hasil baginya itu dimasukkan sebagai variabel kedua. Ya, B-nya digeser ke kiri. Lalu hasil dari temporarinya itu dijadikan sebagai B yang lama. Contoh, nih kalau dalam Python ya, di dalam Python kita bisa lihat hasilnya A-nya 3, B-nya 25. Lalu jika B tidak sama dengan 0, ingat B-nya jelas tidak sama dengan 0 ya. Temporari sama dengan A modulus B. A modulus B berarti 35 modulus 25 sama dengan 10. Sisanya kan? Terus hitung kembali. Tem berada di sini 10. Lalu GCD-nya B, B-nya itu akan berarti 25. Jadi 25,10. Dihitung kembali. 25, 10. Jika B tidak sama dengan 0, tem sama dengan A modulus B. Berarti 25 modulus 10 sama dengan 5. Hitung kembali B, tem. B, tem berarti B-nya adalah 10. Temnya adalah 5, berarti 10, 5. Ya, 10, 5 hasilnya adalah 0. Lalu kemudian hitung lagi 5, 0, B-nya 0. Nah, di sini dicek. Jika B-nya 0, maka return A. Artinya, karena ini B-nya 0, maka A-nya berapa? 5. Berarti kembalian dari fungsi FVB ini adalah dari 35 dan 25 adalah 5. Begitu cara mengerjakannya. Nah, cara pembuatan rekursifnya Anda bisa lihat tadi di Python yang pertama dan Python yang kedua. Bedanya adalah di Python kedua ini Anda tidak perlu membagi tem ya, tidak perlu pakai tem, tapi langsung saja nih ya, langsung saja ini di sini. Tidak perlu pakai tem, jadi tidak perlu pakai tem. Ini tidak perlu. Jadi langsung saja. Ya, ini adalah alternatif 2. Lalu deret Fibonacci adalah deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, ini adalah fungsi iteratifnya. Iteratifnya modelnya adalah, jadi Anda punya
bilangan pertama dan kedua ya. Bilangan Fibonacci pertama adalah 1, bilangan Fibonacci kedua adalah 1, lalu bilangan variabel Fibo ini adalah variabel hasil akhir, ini diawali dengan nilai 0. Ini di dalam Python ini namanya tuple ya. Jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, jadi kalau n-nya itu 1 atau 2, maka Fibonya adalah 1. Jadi Fibonya pertama kali 1 kalau n-nya 1 atau n-nya 2. Kenapa? Karena bilangan Fibonacci pertama atau kedua adalah 1. Selain itu, Anda jalankan looping. Fibo sama dengan F1 ditambah F2 karena berasal dari penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya. Jumlahkan dua bilangan tersebut. 1 tambah 1 misalnya. Hasilnya 2 kan? Lalu kemudian Anda tukar. F1 jadi F2, F2 jadi Fibo. Lalu Anda lanjutkan lagi perhitungan itu. Jadi bisa dilihat nih misalnya contohnya di sini ya. 1,1,2 berasal dari mana? Ini F1, ini F2, ini Fibo. Kan berarti Fibo berasal dari F1 tambah F2. Ya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu untuk menghitung sebelahnya berarti di sini adalah 3. Dari mana? Berasal dari F1-nya digeser, F2-nya digeser, Fibo-nya jadi Fibo. Jadi selalu geser gitu ya. Ini kalau 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini berarti F1, F2, Fibo. Nanti geser lagi F1, F2, Fibo. Demikian seterusnya. Nah, cara gesernya pada kode berikut. Lalu kemudian Fibo rekursif. Fibo rekursif bagaimana caranya? Anda bisa lihat untuk Fibo rekursif kita definisikan sama. Jika n-nya 1 ataupun n-nya 2, hasilnya 1. Selain itu, lihat perbedaannya. Tadi Anda mungkin kesulitan dengan programnya karena harus geser-geser, sedangkan pakai rekursif sangat mudah. Fibo Rn-1 berarti geser 1 belakang ditambah n-2, berarti geser 2 belakang. Anda mau menghitung penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Bagaimana konsepnya? Oke, saya akan tambahkan untuk perhitungan. Fibo 5 ya. Fibo 5. Fibo 5 itu berasal dari Fibo 4 tambah Fibo 3. Nih ya. Terus Fibo 4 berasal dari Fibo 3 ditambah Fibo nih ya. Oke, kita akan gambar lagi. Fibo 5 itu berasal dari Fibo 4 ditambah Fibo 3. Lalu kemudian Fibo 4 berasal dari Fibo 3 ditambah Fibo 2. Lalu di sini Fibo
2 ditambah Fibo 1. Oke, terus Fibo 3 berasal dari Fibo 2 ditambah Fibo 1. Oke, Fibo 1 sendiri 1. Fibo 2 adalah 1 juga. Fibo 1 juga. Maka hasilnya 1 tambah 1 2 ya di sini. Hasilnya 2 nih. Terus ini 1 tambah 2 berarti 3. Terus di sini kita lanjutkan, ini 1 Fibo 1 ya. Berarti 1 di sini, 1 di sini, 1 tambah 1 2. Maka 3 ditambah 5 adalah 5. Ditambah 2 ya. 3 tambah 2 adalah 5. Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3, Fibonacci 4, Fibonacci 5. Berarti betul ya. Fibonacci 5 adalah 5. Ini Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3, Fibonacci 4, Fibonacci 5. Sesuai dengan ini. Nah, begitu cara mengerjakannya. Ini Fibonacci iteratif dalam bahasa C, silahkan Anda dilihat. Rekursif dalam bahasa C, Anda bandingkan ya. Kelemahan Fibonacci rekursif adalah lambat, karena terjadi pekerjaan yang diulang-ulang. Anda bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah ini Anda melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. F3 sudah dihitung, di sini dihitung lagi, ya. F2 di sini juga dihitung lagi. Jadi berulang-ulang, hanya banyak pekerjaan yang sama diulang-ulang. Ya, itu adalah kelemahan pertama. Oleh karena itu perlu dioptimasi. Pekerjaan yang diulang itu tidak perlu dikerjakan lagi, tapi disimpan. Di mana? Gunakan array atau list. Nah, ini latihan-latihan yang bisa Anda pelajari. Silahkan Anda lihat. Silahkan Anda jawab. Ya. Ini juga sama. Silahkan Anda jawab. Memang pakai bahasa C, tapi nggak masalah karena ini bisa dikonversi ke Python. Lalu kemudian ini ada beberapa latihan. Ini apa hasilnya? Ya, with. Ya, ini contohnya. Lalu kemudian Anda hitung. Terus ini latihan yang berikutnya. Wow, ini juga cara mengerjakannya. Hasil akhirnya seperti ini. Lalu Anda coba membuat fungsi untuk mentotal, menghitung penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya secara rekursif. Lalu buatlah fungsi pangkat untuk menghitung pangkat secara rekursif dan sebagainya. Terima kasih.